Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amalan sepele, karena sebabnya jika dikerjakan dengan ikhlas maka akan menghasilkan buah yang luar biasa. Banyak sekali amalan sepele yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan ada satu amalan yang ternyata dapat membuat kuburannya bercahaya. Namun permasalahannya, seringkali manusia meremehkan amalan sepele yang telah diajarkan Rasulullah SAW sehingga dirinya merasa enggan melakukannya. Padahal amalan sepele tersebut mampu mengangkat derajat manusia di akhirat dan menjauhkan kita dari siksa kubur dan neraka. Salah satu amalan sepele yaitu bacaan tasbih semacam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Amalan tasbih yang dianggap sepele tersebut ternyata sangat berat timbangan pahalanya di akhirat nanti. Selain amalan tasbih yang telah disebutkan tadi, masih banyak sekali amalan sepele lainnya yang bisa mendatangkan keuntungan di akhirat. Terkait amalan sepele ini ada sebuah kisah nyata yang bisa kita teladani bersama. Jadi dikisahkan bahwa ada seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kuburannya bercahaya menembus langit. Dia adalah seorang pria biasa, bukan ulama, bukan muadzin atau orang yang ahli ibadah. Namun laki-laki ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini kisahnya. Jadi diceritakan bahwa seorang lelaki sedang melewati sebuah kawasan pekuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba lelaki ini tertarik dan memandang ke suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kuburan, dan cahaya itu terus menjulang ke langit. Laki-laki itu tertegun dan kaku melihat kejadian itu. Dia berpikir kemungkinan kuburan ini adalah kuburan dari seseorang yang sangat istimewa. Mungkin ia seorang wali Allah atau ulama atau orang yang soleh atau orang yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Kemudian diambilnya sebatang kayu dan lalu ditancapkannya di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang setempat.
Laki-laki ini ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, kemudian lelaki itu berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan istri dari almarhum. Lalu ia menceritakan kejadian yang dilihat di kuburan suaminya. Anehnya sang istri almarhum malah terkejut dan keheranan karena dia sangat mengenal suaminya ini. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya hanya seorang petani biasa saja, bukan orang alim, bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi bukan imam, bukan pula muadzin, bukan pula guru Al-Quran. Bahkan justru suaminya tidak pandai membaca Al-Quran dan tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada suatu hal atau kebiasaan aneh yang almarhum selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Lalu istri almarhum teringat pada suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya, yaitu setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya akan mengambil wudu. Kemudian suaminya masuk ke dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak. Setelah itu Al-Quran tersebut diciumi dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Suaminya akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Kemudian tambah istri almarhum lagi, bahkan dia pernah mendengar suaminya merintih dan ada isakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Ya Tuhanku, ampunilah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat dengan-Mu. Aku tidak dapat memahami-Mu, tapi aku sangat mengasihi-Mu. Aku sangat mencintai-Mu. Wahai kalamullah, janganlah Engkau mendakwa aku. Jangan Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian sang lelaki ini meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Dan benar-benar sangat mengharukan ketika dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh. Lembarannya kelihatan selalu dibuka berkali-kali dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya suaminya ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sesungguhnya. Dan itu berarti sang almarhum ini sangat mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang mencintai Al-Quran sekalipun tidak bisa membacanya akan mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah. Sebab orang yang cinta kepada Al-Quran sama halnya dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak mencintai Al-Quran sama halnya dengan orang yang tidak mencintai Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, dan di dalam diri kita.
setiap masa, setiap waktu. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan memahami isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapatkan syafaat, apalagi kita belajar untuk membaca dengan benar dan mengamalkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di video kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.